Masyarakat Sunda sejak dulu telah menciptakan berbagai macam permainan untuk anak-anaknya. Ada banyak permainan tradisional yang dimainkan, baik menggunakan alat ataupun yang hanya mengandalkan kecerdikan saja. Dari data Pusat Kajian Mainan Rakyat, setidaknya ada sekitar 168 alat dan jenis permainan di Jawa Barat. Mainan-mainan tradisional pada umumnya memiliki peralatan dan cara main yang sederhana. Permainan dianggap penting kala itu. Dalam naskah Siksa Kandang Kersian yang selesai disusun tahun 1518 Masehi, diceritakan bahwa kedudukan seseorang yang ahli pada permainan disejajarkan dengan ahli lainnya, seperti ahli pantun, ahli ukir, ahli cerita atau dalang, dan juga ahli memasak. Permainan bermula ketika masyarakat Sunda yang mayoritas bercocok tanam mengajak anaknya ke ladang. Agar tetap nyaman menunggu orang tuanya bekerja, anak-anak lantas membuat suatu alat permainan dari bahan-bahan yang ada di sekitar ladang. Sebenarnya di awali itu banyak anak-anak memainkan itu pada saat seorang tua itu pergi ke ladang. Nah, di ladang itu biasanya orang tuanya itu selalu menggunakan waktunya kan pasti untuk mengolah tanamannya, tidak untuk anaknya. Nah, anaknya biasanya mencari-cari media mana yang bisa dijadikan untuk permainan. Maka saat ke ladang itu, saat anak-anak itu menciptakan permainan-permainan yang menyerupai bentuk-bentuk kegiatan orang dewasanya. Yuk kita main yang lain, tunggu sebentar. Salah satunya adalah permainan yang bernama kris-krisan. Berbahan dasar daun kelapa yang dibuat menyerupai bentuk keris, ini sangat digemari oleh anak-anak. Selain itu, ada pula mainan lain berbahan dasar bambu yang telah dihaluskan, kemudian dibentuk menyerupai sebuah wayang golek. Mainan ini dinamakan gogolekan. Gogolekan biasanya dibuat lebih dari satu. Tujuannya agar dapat dimainkan seolah-olah sedang melakukan suatu pertunjukan sederhana. Sekitar abad 18, gogolekan telah dimainkan. Awalnya, gogolekan bukanlah suatu mainan biasa yang dapat digunakan oleh anak-anak, melainkan merupakan sebuah perlambang dalam suatu upacara. Pada tahun 1856 ya, 1856 itu sudah ada terlihat di kamus itu istilah gogolekan dan sebagainya. Jadi kaulinan barudak anu nyarupakeun bentuk golek dan sebagainya istilahnya. Nah, saya duga mungkin tahun itu sudah ada anak-anak bermain gogolekan. Persembahan Hyang Sri ini sebenarnya dulu jarang digunakan oleh anak-anak, tidak sangat dilarang sekali digunakan oleh anak-anak. Ini hanya peruntukan bagaimana melambangkan perwujudan rasa syukur terhadap keberadaan padi ini dan dibentukkan sebuah makhluk yang menyerupai gogolekan sekarang. Itu adalah ritual tertentu yang dilakukan oleh orang tua. Tidak hanya gogolekan yang terbuat dari bambu, mainan ini juga bisa dibuat dari berbagai macam bahan dasar, seperti padi, rotan, bunga kembang sepatu, hingga pelepah singkong. Masing-masing daerah memiliki kekhasan bahan dasar yang digunakan untuk membuat gogolekan. Daerah Pakidulan atau selatan Jawa Barat seperti Sukabumi yang membuat gogolekan dari batang padi. Sedangkan Pakaleran atau bagian utara seperti Subang lebih sering menggunakan bambu yang telah ditipiskan. Dan untuk kawasan pegunungan di bagian tengah Jawa Barat biasanya akan menggunakan pelepah singkong sebagai media pembuat gogolekan. Pembuatan gogolekan dari pelepah singkong biasanya dilakukan orang dewasa yang memiliki keahlian membentuk gogolekan karena prosesnya yang cukup rumit. Pertama, daun singkong yang masih menempel di pelepahnya dibersihkan. Gunakan pelepah singkong yang tidak mudah patah agar mudah dibentuk. Dan inilah bagian yang cukup sulit. Melilitkan pelepah yang satu dengan pelepah yang lainnya hingga membentuk kepala dan badan wayang. Karena bentuknya yang menyerupai sebuah wayang, anak-anak dapat meniru memainkan permainan ini layaknya dalang sungguhan. Namun, cerita yang dibawakan tentunya tergantung pada pengetahuan bercerita masing-masing anak. Menyenangkan banget bikinnya. Uniknya bisa berekspresi, berkarakter, dan lebih menyenangkan.
Selain menyenangkan, permainan gogolekan juga mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Melatih keterampilan, peka terhadap fungsi dari suatu material atau bahan, dan yang pasti mengenalkan budayanya sejak dini. Transmisi nilai itu berisi tentang bagaimana kemampuan keterampilannya itu terlatih. Nah, sebenarnya dalam permainan gogolekan itu beberapa manfaat yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Satu sebagai transformasi skill, transmisi skill. Jadi dia mengalihkan nilai-nilai dalam kemampuan seorang individu anak untuk biasa menganyam, untuk biasa membentuk, untuk biasa menyerupai dan sebagainya, sehingga dia terlatih pada craftsmanship tangannya. Kedua, dia mentransmisikan material, kemampuan material. Misalkan dia tahu material ini punya kemampuan ini dan berfungsi untuk ini. Nah, kemudian masa dewasanya akan menggunakan material itu untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, pola-pola itu terjadi. Nah, yang ketiga sebenarnya transmisi budaya. Bagaimana dia mentransmisikan nilai-nilai kebudayaan yang ada dari budaya wayang golek sampai ke anak-anaknya sehingga tahu dia mengenal lebih budayanya. Meski permainan gogolekan lebih sering dimainkan di daerah dan di kampung adat, saat ini ada suatu komunitas yang menghidupkan kembali dan memperkenalkan keberadaan gogolekan dan permainan tradisional lainnya kepada anak-anak serta masyarakat di kota besar. Tujuannya melestarikan permainan tradisional Indonesia. Indira Dewi, Chandra Kurnia melaporkan untuk NET.